Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk kalian semua malam ini, saya akan membawa kalian ke sebuah sudut kota, Surakarta yang terlihat tenang di siang hari, namun menyimpan rahasia gelap ketika malam turun dan angin berembus pelan melewati pemakaman tua. Pernahkah kalian membayangkan semangkuk bakso hangat yang aromanya begitu menggoda, kuahnya gurih, dagingnya kenyal, membuat siapapun yang mencicipi ingin kembali lagi dan lagi. Tapi bagaimana jika kelezatan itu bukan berasal dari resep turun-temurun, melainkan dari sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang berasal dari dunia arwah? Di balik ramainya antrean pembeli dan kesuksesan yang datang tiba-tiba, tersembunyi sebuah perjanjian mengerikan. Sebuah pesugihan yang menggunakan ludah pocong sebagai campuran rahasia. Setiap tetesnya bukan hanya membawa kekayaan, tetapi juga membawa kutukan yang perlahan menagih tumbal. Cerita ini bukan hanya tentang keserakahan, bukan hanya tentang kemiskinan yang menghimpit, tetapi tentang pilihan gelap yang mengubah hidup seorang tukang bakso menjadi mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan. Ketika suara loncatan terdengar di tengah malam dan bayangan putih berdiri di bawah lampu jalan, saat itulah penyesalan tak lagi berarti. Jadi pastikan kalian menonton sampai akhir, karena semakin dalam kita masuk ke kisah ini, semakin mengerikan rahasia yang akan terungkap. Matikan lampu kamar, gunakan headset kalian, dan rasakan sendiri suasana mencekam yang akan membuat bulu kuduk berdiri. Siapkah kalian mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada tukang bakso pesugihan di Solo? Dan siapa yang akhirnya menjadi tumbal? Sebenarnya selamat menonton dan bersiaplah untuk kisah yang akan terus terbayang bahkan setelah video ini selesai. Malam di kota Surakarta selalu terasa berbeda ketika hujan turun perlahan dan lampu-lampu jalan memantulkan cahaya kuning pucat di atas aspal yang basah. Angin berembus pelan membawa aroma tanah dan sisa asap kendaraan yang belum sepenuhnya hilang. Di salah satu sudut kota itu, dekat pasar tradisional yang sudah berdiri sejak zaman leluhur, ada seorang tukang bakso bernama Pak Wiryo. Pak Wiryo bukan orang asli Solo. Ia datang dari sebuah desa kecil di pinggiran kota dengan harapan mengubah nasib. Sejak muda, ia hidup dalam kekurangan. Setiap hari ia mendorong gerobak bakso tuanya, menyusuri gang sempit, menawarkan dagangan dengan suara serak yang mulai kehilangan tenaga. Namun hasilnya tak seberapa. Kadang baksonya tersisa banyak, kadang hujan deras membuat orang enggan keluar rumah. Suatu malam, ketika ia hampir putus asa, seorang lelaki tua berambut putih menghampirinya di bawah pohon beringin besar. Lelaki itu mengenakan pakaian serba hitam dan matanya tajam, menatap tanpa berkedip. Ia memesan semangkuk bakso dan memakannya perlahan. Setelah selesai, ia tersenyum tipis. "Bakso Miu, enak," katanya pelan. "Tapi kau tak akan pernah kaya jika hanya mengandalkan rasa." Pak Wiryo terdiam. Ia merasa lelaki itu seperti mengetahui isi hatinya. Dengan suara gemetar ia bertanya maksud perkataan tersebut. Lelaki tua itu lalu berbisik tentang sebuah jalan pintas, sebuah pesugihan yang jarang diketahui orang. Pesugihan ludah pocong. Konon, jika seseorang mencampurkan ludah pocong ke dalam adonan dagangannya, maka pembeli akan datang tanpa henti. Mereka akan merasa ketagihan, seolah ada daya gaib yang memanggil mereka kembali. Namun ada syarat yang berat, harus ada tumbal pada waktu tertentu. Dan perjanjian itu tak bisa dibatalkan. Pak Wiryo pulang malam itu dengan pikiran kacau. Ia mencoba melupakan tawaran itu. Namun, hari demi hari dagangannya semakin sepi. Hutang menumpuk. Istrinya sering menangis diam-diam di dapur. Anak-anaknya mulai berhenti sekolah karena biaya tak ada. Dalam keputusasaan, ia teringat kembali pada lelaki tua itu. Beberapa malam kemudian, Pak Wiryo kembali ke pohon beringin itu. Lelaki tua itu sudah menunggu, seolah tahu ia akan datang. Tanpa banyak kata, ia memberitahu ritual yang harus dilakukan. Tengah malam, di pemakaman tua dekat sungai, Pak Wiryo harus memanggil pocong yang baru saja dikubur. Ia harus berani berdiri di atas pusara
dan meminta ludahnya. Malam itu langit gelap, tanpa bulan. Angin berdesir, membuat daun-daun bergetar seperti bisikan arwah. Dengan langkah berat, Pak Wiryo memasuki area pemakaman. Bau tanah basah bercampur aroma bunga layu menusuk hidungnya. Jantungnya berdetak keras ketika ia menemukan makam yang dimaksud. Dengan suara bergetar, ia membacakan mantra yang diajarkan lelaki tua itu. Tiba-tiba, tanah di atas makam bergerak pelan. Kain kafan putih muncul perlahan dari dalam tanah. Sosok pocong berdiri kaku. Wajahnya pucat dengan mata cekung yang hitam, pekat. Pak Wiryo hampir pingsan. Namun ia memaksa diri tetap berdiri. Ia memohon dengan suara lirih agar pocong itu memberinya ludah untuk pesugihan. Pocong itu mendekat dengan gerakan meloncat kecil. Suaranya serak seperti angin yang melewati celah bambu. Kau siap menanggung akibatnya, bisiknya. Pak Wiryo mengangguk. Pocong itu membuka mulutnya yang gelap dan meneteskan cairan kental ke dalam botol kecil yang telah disiapkan. Bau busuk menyengat membuat Pak Wiryo mual. Setelah itu, pocong itu tertawa pelan sebelum menghilang kembali ke dalam tanah. Sejak malam itu, hidup Pak Wiryo berubah drastis. Ia mencampurkan setetes ludah pocong ke dalam adonan baksonya setiap pagi. Aneh bin ajaib, dagangannya langsung laris. Orang-orang rela antre panjang hanya untuk semangkuk bakso. Bahkan pembeli dari luar kota berdatangan karena kabar kelezatan bakso Pak Wiryo menyebar cepat. Warung kecilnya berkembang menjadi kedai besar. Uang mengalir deras. Istrinya tersenyum bahagia. Anak-anaknya kembali bersekolah. Pak Wiryo merasa semua pengorbanan itu sepadan. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Setiap tengah malam, ia mulai mendengar suara loncatan kecil di depan rumahnya. Tok, 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 seperti kain basah menghantam tanah. Ketika ia mengintip dari balik jendela, ia melihat bayangan putih berdiri di bawah lampu jalan. Pocong itu datang menagih janji. Suatu malam, suara itu terdengar lebih dekat. Pintu rumah bergetar pelan. Istrinya terbangun dan bertanya, siapa yang datang? Pak Wiryo hanya terdiam. Wajahnya pucat. Ia tahu waktunya hampir tiba. Beberapa hari kemudian, seorang pelanggan setia tiba-tiba meninggal secara misterius setelah makan bakso di warungnya. Lalu satu lagi dan satu lagi. Kabar kematian itu menyebar. Tapi anehnya, orang-orang tetap datang membeli. Seolah mereka tak peduli bahaya yang mengintai. Pak Wiryo mulai dihantui mimpi buruk. Ia melihat dirinya berdiri di pemakaman. Namun kali ini, ia yang terbungkus kain kafan. Pocong yang dulu memberinya ludah, kini berdiri di sampingnya. Tertawa panjang. Puncaknya terjadi saat anak bungsunya jatuh sakit tanpa sebab. Tubuhnya dingin seperti mayat. Dokter tak menemukan penyakit apapun. Setiap malam anak itu mengigau, menyebut kata tanah dan kain putih. Pak Wiryo sadar, inilah tumbal yang diminta. Pocong itu tak ingin orang lain lagi. Ia menginginkan darah dagingnya sendiri. Dengan hati hancur, Pak Wiryo kembali ke pemakaman untuk memohon agar perjanjian dibatalkan. Namun pocong itu muncul dengan wajah lebih mengerikan dari sebelumnya. Tak ada yang bisa dibatalkan, katanya dingin. Setiap keserakahan ada harga yang harus dibayar. Pak Wiryo menangis dan bersujud di tanah. Ia menawarkan dirinya sebagai pengganti anaknya. Pocong itu terdiam lama, lalu tertawa pelan. Tanah di sekitar makam tiba-tiba terbuka, dan tangan-tangan pucat keluar menarik tubuh Pak Wiryo masuk ke dalam kegelapan. Keesokan harinya, warga menemukan Pak Wiryo terbaring kaku di dekat makam. Warung baksonya tutup selamanya. Anak bungsunya perlahan sembuh tanpa penjelasan. Namun cerita belum berakhir. Beberapa bulan kemudian, muncul tukang bakso baru di sudut kota Surakarta. Rasanya sangat mirip dengan bakso Pak Wiryo. Terlalu mirip, dan setiap tengah malam, warga sekitar kembali mendengar suara loncatan kecil di jalanan yang sepi. Konon, ludah pocong itu tak pernah benar-benar habis. Ia hanya menunggu orang lain yang cukup putus asa untuk menggunakannya. Apakah menurut kalian, Pak Wiryo pantas menerima nasib seperti itu karena memilih jalan pintas pesugihan? Ataukah ia hanya korban dari keadaan dan kemiskinan yang menghimpit hidupnya? Jika kalian menikmati cerita horor seperti ini dan
ingin mendengar kisah-kisah mencekam lainnya dari tanah Jawa dan seluruh Nusantara, jangan lupa dukung dengan cara subscribe ke channel kreator Jampang dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita berikutnya.